Ya, jadi sebenarnya banyak yang komen tentang, wah, naturalisasi itu mengganggu dari pengembangannya pemain-pemain lokal. Terus ada yang lebih parah lagi bilang bahwa ini sekarang bukan timnas Indonesia, tapi timnas Hindia Belanda. Nih nggak habis pikir nih, pemikirannya kayak gimana. Nah, sebenarnya ini yang apa ya, gatal gitu. Gue tuh ngelihat ini tuh gatal banget gitu. Kenapa? Karena banyak banget yang menghujat ya, apalagi yang meng-underestimate timnas kita hari ini gitu. Bahwasanya ya pemain lokal mulai tersingkirkan. Ya, terus ini timnas rasa Hindia Belanda lagi, bukan Indonesia lagi. Nih gue jelasin. Kalau kita lihat dari proyek naturalisasi ini, sebenarnya ada dua hal yang ingin PSSI utamakan, yaitu adalah ekspektasi masyarakat sendiri. Masyarakat kita yang gak mau berproses dan hanya ingin juara. Emang negara kita itu sehebat Jepang? Emang negara kita itu sehebat Australia? Ya, kita bicara Asia lah ya. Emang negara kita sehebat Iran? Gimana negara kita mau sehebat itu kalau pemain timnasnya sendiri tidak mau overseas atau tidak mau abroad ke liga-liga luar? Kenapa mereka nggak mau abroad atau overseas ke negara-negara luar? Negara-negara yang sepak bola aja lebih maju. Karena mereka sudah terlena di liga sendiri dengan gaji yang mahal, ya, fasilitas yang luar biasa, ya kan, dibiarkan terlalu entertain, terlalu selebriti, yang pada akhirnya mereka merasa dewa di tanahnya sendiri. Nah, itulah permasalahan dari pemain sendiri, pemain kita sendiri, lokal. Dengan adanya naturalisasi ini, karena mindset dari masyarakat Indonesia itu tidak bisa kita kontrol, ya, dalam artian ya gue mah pengen juara, nggak penting masalah proses. Ya udah, kalau kayak gitu PSSI itu mengambil jalan pintas. Apa jalan pintasnya? Yaitu adalah proses naturalisasi. Gue ngapain ngembangin pemain-pemain yang secara teknikal aja mereka nggak nguasain gitu. Pak, cara passing 50 meter aja nggak nyampe, tidak ngerti strategi, yang pengennya bawa gocek-gocek 4-5 pemain yang tidak bermain secara tim gitu. Jadi ngapain gue harus nunggu perkembangan itu, karena itu butuh proses yang sangat lama. Pada akhirnya PSSI berpikir bagaimana kalau kita naturalisasi pemain-pemain yang sudah matang secara teknikal, secara strategi, mereka udah ngerti dan gak usah nunggu lama lagi. Pada akhirnya proyek naturalisasi pun datang. Dan lihat sekarang ya, lihat sekarang bagaimana timnas kita bermain. Gue nggak lihat skor. Skor menurut gue itu adalah angka. Yang gue lihat itu adalah prosesnya. Lihat bagaimana permainan timnas Indonesia sekarang. Mulai dari Justin Hubnal, mulai dari kemarin tuh yang lagi viral, Jai Ijes. Lihat kualitas pemain-pemain yang sudah bermain di Eropa. Dan apa yang salah dengan pemain-pemain naturalisasi juga? Mereka punya half goal dari timnas dari negara kita sendiri, negara Indonesia. Ada yang orang tuanya orang Indonesia, ada yang kakek neneknya orang Indonesia. Apa yang salah? Nggak ada yang salah. Mereka juga punya hak untuk berkeluarga negara di Indonesia. Dan selama ini rata-rata mereka yang pilih kok jadi orang Indonesia. Ada satu pandit yang gue kurang ajar banget ya. Gue nggak nyebutin nama lah. Ada yang bilang bahwa mereka itu masuk timnas itu dapat fee. Goblok, dengerin ya. Ini gue kesel banget. Segitunya kah pemain naturalisasi? Lihat kemarin. Mereka tuh main dengan hati. Makan lebih hati dari lokalnya sendiri. Mereka berkorban di lapangan. Bermain bagus. Punya spirit winning. Untuk jadi pemenang. Kalaupun mereka dapat fasilitas, yang wajar. Mereka pemain timnas. Jadi jangan mau dibodohi sama pandit-pandit seperti ini. Sebenarnya adanya mindset untuk pembentukan naturalisasi itu adalah dari masyarakat kita sendiri. Karena masyarakat kita sendiri inginnya juara. Inginnya menang. Gak mau kalah.
Padahal menang dan kalah adalah proses. Orang Indonesia itu nggak mau lihat proses. Lihat permainan-permainan indah yang sudah kita nikmati selama timnasnya Sintayong. Gue nggak ada yang salah. Cuma ada satu aja. Kita tuh krisis striker. Udah itu aja. Ya. Dan memang cari striker susah. Apalagi Indonesia. Yang notabene klub liganya itu pakai striker asing. Makanya gue lebih memilih. Ya udah deh kalau Liga 1 pengen entertain, pengen bisnis, pure bisnis, ya udah banyakin aja pemain asingnya. Jangan 6 kagok, 7 kek, 8 kek, hanya sisa 2 pemain timnas atau 2 pemain yang memang secara skill mumpuni. Sisanya semua pemain lokal di Liga 2-in aja. Itu baru proses yang benar. Jadi kualitas liga kita naik, ya. Kualitas liga naik, timnas juga naik. Nah, oh iya, gimana timnasnya mau naik kalau semua main di Liga 2? Makanya, kalau nggak mau main di Liga 2, abroad atau overseas, itu kayak pemain Jepang, kayak pemain Korea. Lihat pemain-pemain hebatnya. Nggak ada yang main di Liga sendiri. Semua itu main di Liverpool, Brighton, gitu kan, Liga Jerman. Semua main di Eropa. Jadi itu mindsetnya kita ke depan. Jadi main di Eropa, main di luar itu bukan hanya seukur gaya. Tahu seukur gaya, bahasa Sunda itu. Bukan sekedar gaya. Tapi itu adalah investasi Indonesia untuk sepak bola kita ke depan. Makanya gue heran kenapa ya sampai ada orang yang mengunderestimate masalah naturalisasi. Orang yang buat naturalisasinya adalah masyarakatnya sendiri, mindsetnya pengen menang, dan langkah naturalisasi itu adalah langkah yang tepat. Makanya sekarang kita lihat Vietnam. Kita berapa kali ngalahin Vietnam, peringkat 94 dunia, gitu. Makanya gue sepakat banget sama kata-kata Coach Justin. Kita itu bukan di level AFF, tapi level kita adalah Piala Asia. Nih Asia nih. Bahkan kalau bisa lebih hebat lagi Piala Dunia. Karena kita secara skill mumpuni gitu loh. Jadi tolonglah sekarang kita sebagai masyarakat harus cerdas ya. Jangan sampai kita itu terbodohi dengan orang-orang pikirannya itu dangkal gitu loh. Jujur aja dangkal. Orang yang hanya melihat wah pemain lokal kita, pemain naturalisasi kita, apa bedanya dengan zaman kolonial? Ya, lu itu lebih Belanda daripada gua gitu loh. Iyalah, dulu zaman Belanda, zaman penjajahan kan gitu. Ada orang pribumi, ada orang ini. Sekarang nggak ada istilah seperti itu. Pokoknya pemain yang udah membela timnas dan memakai jersey timnas dan pakai logo Garuda di dadanya itu adalah orang Indonesia yang berhak membela Indonesia. Oke, camkanlah omongan itu. Ya, pokoknya jangan sampai kita itu jangan jadi neokolonialisme gitu loh. Jangan sampai kita itu dibodohi dengan mindset seperti itu. Pokoknya lihatlah timnas sekarang. Itu udah progres yang bagus banget. Dan menurut gua nggak akan waktu lama, 2-3 tahun, mungkin paling lama 5 tahun kita bisa lihat bahwa Indonesia itu selalu main di Asia Cup, di Piala Asia. Langganan kualifikasi Piala Dunia. Iya. Jadi kalau tak kemarin ada isu mau Indonesia mau keluar dari AFF, nggak penting AFF. Keluar. Nggak ada agenda FIFA juga, ngapain? Ya, nggak ngaruh ke peringkat juga kalau ke juara. Lihat Singapura sering juara AFF. Lihat Malaysia yang sering juara AFF. Mana? Nggak ada tuh. Gue lihat sampai istilahnya tembus 16 besar. Cuma Indonesia doang yang tembus 16 besar. Mungkin dengan Vietnam, ya Thailand pernah. Tapi Indonesia, ya selama berpuluh-puluh tahun. Nah, makanya banyak diakui oleh pelatih-pelatih. Waktu itu pelatih Vietnam, pelatih Jepang, Australia. Ini tuh pemain-pemain muda ya, young guns, tapi rasa timnas senior. Berarti apa? Mereka mengakui kualitas kita. Kok di negara kita sendiri dicibir? Gua nggak ngerti. Ini adalah bentuk lah gitu. Makanya enjoy the process. Sintayong great job. Erick Thohir maju terus. Pokoknya gua sebagian dari masyarakat Indonesia mendukung proses timnas ini terus berjalan. Ya, selepas mungkin menang kalahnya, tapi gue melihat prosesnya, gue lihat dari permainan sejak kapan gue lihat permainan timnas kayak Liga Inggris gitu loh. Nah,
passing, terobosan, umpan silang, ya, main bener-bener position games, ya. Sejak kapan lihat timnas kayak gitu? Yang ada zamannya gerusak-gerusuk, apalagi zamannya yang terburuk tuh, Simon McManamy. Ya, pokoknya itu aja dari gua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kalau ada yang setuju dengan pendapat gua, silahkan komen tulis di kolom komentar. Kalau yang nggak setuju juga nggak apa-apa, silahkan hujat gua gitu ya. Pokoknya intinya gua menginginkan timnas yang terbaik, dan sekarang itu udah di jalur yang benar. Oke? Gua bukan pro PSSI, tapi gua pro timnas. Oke? See you next time.